Di balik toga yang dikenakan di hari wisuda, tersembunyi dilema besar yang dirasakan oleh banyak lulusan magister. Bagaimana mereka bisa menjadi dosen di tengah persaingan ketat mahasiswa doktoral yang kian menantang? Di tahun 2024, ribuan pelamar berebut beasiswa seperti BPI, BUDI, dan LPDP. Tapi hanya sekitar 10-20% yang lolos. Ini berarti ada ratusan, bahkan ribuan lulusan magister yang tetap belum mendapatkan kesempatan beasiswa doktoral. Belum lagi berhadapan dengan pertarungan sebenarnya, yaitu persyaratan yang rumit, mulai dari hasil TOEFL hingga proposal penelitian yang matang. Memangnya sesulit itu ya? Tidak hanya persaingan beasiswa, jumlah lulusan S2 juga memecahkan rekor baru. Pada tahun 2024 saja, lebih dari 100.000 lulusan magister di Indonesia bersaing untuk posisi dosen. Tapi, hanya sekitar 15-20% dari mereka yang benar-benar berhasil jadi dosen tetap. Artinya, ada banyak talenta yang harus bersaing keras untuk kesempatan ini. Menjadi dosen bukan hanya profesi, ini adalah panggilan untuk berbagi ilmu dan membangun masa depan melalui pendidikan. Tak heran, 63% lulusan magister di Indonesia menyatakan minat mereka untuk berkarya sebagai dosen, menginspirasi generasi muda lewat ilmu yang mereka miliki. Namun, jalan menuju profesi ini penuh tantangan. Mencapai gelar doktoral adalah langkah penting bagi calon dosen. Namun, kenyataannya hanya sekitar 15% dari total pelamar beasiswa doktoral yang berhasil mendapatkan dana studi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Angka ini semakin kecil jika mempertimbangkan beasiswa penuh yang mencakup biaya kuliah dan kebutuhan hidup. Bagi yang berhasil mendapat beasiswa, tantangan tidak terhenti di sana. Di luar biaya kuliah, lulusan magister perlu memikirkan biaya hidup yang cukup besar. Di kota-kota besar misalnya, biaya hidup rata-rata mencapai 6 juta per bulan. Dan untuk riset bisa memakan biaya hingga 30 juta per tahun. Tanpa dukungan beasiswa penuh, beban ini kerap menjadi penghalang besar. Di tengah ketatnya persaingan beasiswa dan biaya yang tinggi, banyak lulusan magister akhirnya memilih jalur industri. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Di industri, mereka tidak hanya mendapatkan gaji stabil, tetapi juga peluang pengembangan karir yang menjanjikan. Berdasarkan survei, 47% lulusan magister yang semula tertarik menjadi dosen akhirnya beralih ke dunia industri. Ada secerca harapan pemerintah dan beberapa institusi pendidikan mulai mengalokasikan beasiswa khusus bagi calon dosen. Di tahun ini saja, pemerintah menambah kuota sebesar 30% untuk calon dosen yang ingin melanjutkan studi doktoral. Program ini memberikan peluang bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mengabdi di dunia akademik. Agar peluang mendapatkan beasiswa doktoral semakin besar, para lulusan magister bisa memulai dengan beberapa langkah. Buat proposal riset yang menarik, jalin koneksi dengan akademisi, aktif dalam publikasi ilmiah, dan eksplorasi alternatif pendanaan lainnya. Persiapan yang matang adalah kunci keberhasilan. Lalu, apakah dilema ini akan diselesaikan dengan adanya beasiswa atau justru masih kurang mempan karena terhimpit isu-isu lain yang mengakibatkan beasiswa ini menjadi kurang diminati lagi? Menjadi dosen memang membutuhkan perjuangan, tapi bagi mereka yang memiliki dedikasi tinggi, rintangan ini adalah bagian dari perjalanan. Di balik setiap pengajar, ada cerita tentang semangat dan pengorbanan demi membawa perubahan di dunia pendidikan. Mari dukung mereka dengan program beasiswa yang lebih luas, agar dunia akademik diisi pengajar-pengajar berkualitas yang mampu membangun masa depan bangsa. Bagikan pendapat Anda terkait dilema lulusan magister dan beasiswa lanjutan di kolom komentar. Share apabila konten ini bermanfaat untuk Anda. Ikuti terus penelusuran deep investigasi lainnya.